Halo semuanya, selamat datang di savingsaham.com, di mana pada kesempatan kali ini saya, Ryan Filbert, akan kembali membahas salah satu studi kasus yang cukup menarik, yang banyak sekali feedback dari para peserta savingsaham.com di tahun 2017, yang pada tahun 2018, tepatnya di bulan Juli di tanggal 28 ini, memberikan feedback bahwa ada salah satu saham yang mereka tabungkan dengan kriteria di savingsaham.com di tahun 2017 pada posisi pada hari ini telah mengalami return sebesar 100% dan sahamnya adalah saham blue chip. Dan ini adalah suatu kejadian yang langka di mana ada suatu saham di LQ45 lalu bisa menghasilkan suatu keuntungan di atas 100% dalam waktu kurang lebih 1 tahun. Yaitu nama sahamnya adalah saham PTBA. Saham PTBA itu rata-rata dimiliki di komunitas saya sekitar di level 2160 sampai dengan level 2200, dan artinya pada penutupan kemarin di level 4480 dijual saja itu telah mengalami keuntungan sebesar 106,84%. Nah, bagaimana studi kasus daripada PTBA ini selain memang menjadi salah satu saham yang layak untuk ditabung dan juga bisa kita miliki dalam kondisi yang lebih confidence dengan kita melihat kondisi pada saat kita melakukan pembelian pada saham blue chip si PT Batubara Bukit Asam, PT Tambang Bukit Asam ini. Dan marilah kita akan coba mulai melihatnya. Pertama kali yang baru kita lihat adalah saham ini memiliki laporan keuangan di mana PTBA tahun 2016 dan 2017 dapat kita lihat. Pertama yang harus kita perhatikan adalah salah satu syarat daripada saham yang bagus adalah memiliki hutang yang rendah, dan pada laporan keuangan di PTBA dapat kita perhatikan bahwa debt equity ratio daripada saham PTBA juga dalam kondisi yang cukup terkendali, dan di tahun 2017 semakin terkendali. Sedangkan untuk net income dapat kita perhatikan juga mengalami pertumbuhan, dan net profit margin dari saham PTBA juga memiliki grafik yang cukup menarik karena PTBA mengalami net profit margin yang mengalami peningkatan. Dari return on equity juga PTBA cenderung mengalami kenaikan, hanya tergelincir sedikit pada kuartal kedua dan kuartal ketiga tahun 2016. Sedangkan kalau kita perhatikan pada earning per share setelah kita setahunkan, PTBA mengalami pertumbuhan yang cukup baik juga, dengan yang dapat kita lihat adalah price earning ratio atau PER, di mana PER PTBA di tahun 2017 justru menjadi sangat murah dibandingkan pada tahun 2016. PER dari PTBA di tahun 2017 rata-rata dapat kita temukan di level 8,5. Sedangkan untuk harga ketika kita kita ambil suatu acuan, maka ketika harga kita lihat di tahun 2017 berada pada kisaran 2.500 atau 2.600 sebelum pada akhir tahun 2017 mendekati ke areal 3.000. Nah, yang perlu kita perhatikan juga adalah selain dari harga dan juga hutang dan juga net profit margin, kita juga perlu memperhatikan mengenai pertumbuhan daripada EPS-nya. Dan kalau kita perhatikan ada satu komponen yang selalu saya kemukakan bahwa yang perlu kita lihat adalah price earning growth atau PEG, di mana PEG dari PTBA juga sangat kecil. Sehingga dengan kita melihat seperti ini, maka kita dapat mengetahui bahwa PTBA memiliki satu laporan keuangan yang salah harga. Nah, coba kita perhatikan juga bahwa kalau kita bandingkan dengan saham-saham coal mining yang sama liquidnya dan juga memiliki market cap yang besar, maka kita akan menemukan dua saham, yaitu pada saham Adaro dan juga saham ITMG. Kalau kita perhatikan pada tahun 2016, maka sebenarnya kedua saham sama dengan PTBA pun memiliki harga yang cukup mahal, di mana ITMG saja yang memiliki kisaran PER yang lebih rendah dibandingkan Adaro. Namun yang perlu kita perhatikan bahwa net profit margin daripada PTBA memiliki keunggulan lebih baik dibandingkan Adaro dan juga ITMG. Sedangkan pada ITMG memiliki net profit margin yang cukup rendah daripada tahun 2016. Namun pada tahun 2017 saham ITMG Adaro secara net profit margin mulai mengalami kenaikan. Yang perlu kita perhatikan adalah Adaro pada tahun 2017 memiliki return on equity yang kalah dibandingkan kinerja ITMG, dan juga
dapat kita perhatikan bahwa PTBA pada tahun 2017 return on equity-nya boleh dibilang lebih baik sepanjang tahun dibandingkan dengan ITMG. Nah, jadi kalau kita perhatikan bagaimana dengan harganya, sedangkan harga daripada PTBA sepanjang 2016 menuju tahun 2017 sebenarnya kondisi harga saham PTBA dibandingkan dua lagi yaitu lebih rendah. Artinya disinilah suatu posisi bahwa saham PTBA memiliki koreksi ataupun kesalahan harga yang terdiskon lebih baik daripada saham pertambangan yang lain. Jadi, oleh karena itulah mengapa ketika kita cocokkan dengan kondisi koreksi yang terjadi pada pasar, di mana kita melihat pada PTBA terjadi penurunan yang cukup signifikan pada bulan, tepatnya adalah pada bulan September menuju bulan Oktober, menjadi salah satu titik yang cukup menarik untuk kita perhatikan, dan juga pada bulan Mei dan juga Juni serta Juli untuk saham PTBA. Jadi, oleh karena itulah mengapa saham PTBA ini di tahun 2017 tepatnya di pertengahan menjadi salah satu stock picking dan menjadi sangat menarik ketika kita perhatikan juga price earning growth-nya sedemikian kecilnya. Jadi studi kasus yang kali ini sebenarnya cukup singkat bahwa ilmu tidak begitu terlalu perlu hebat-hebat dalam menganalisa saham-saham. Kenapa? Karena saham PTBA, ITMG, dan Adaro semua orang sudah tahu bahwa ini adalah salah tiga dari saham pertambangan yang cukup bagus. Namun bagaimana kita menyeleksi kesalahan harga dari sebuah saham menjadi suatu hal yang berbeda. Kita perlu mempertimbangkan bagaimana pendapatannya, bagaimana hutangnya, bagaimana profitnya, dan juga bagaimana kondisi kesalahan harga dibandingkan harga saham teman-temannya. Jadi tidak terlalu sulit dan selamat menikmati profit dari saham PTBA. Ini menjadi suatu studi kasus bagi kita bersama. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Salam investasi untuk Indonesia.